siang dengan guru mata pelajaran biologi yaitu Bapak R. Silalahi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alice Agatha. Saya kelas 11 IPA 1 dari SMA Katolik Cinta Kasih Tubing. Pertama-tama, apa itu pernapasan? Pernapasan adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Nah, apakah kamu tahu apa perbedaan oksigen dan karbon dioksida? Oksigen dan karbon dioksida. Oksigen berasal dari tumbuhan sebagai zat sisa hasil fotosintesis dan manusia membutuhkan oksigen untuk bernapas. Sedangkan karbon dioksida berasal dari manusia sebagai zat sisa hasil metabolisme dengan tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk berfotosintesis. Organ-organ penyusun sistem pernapasan. Yang pertama ada hidung dan nostril, yang kedua ada rongga hidung, yang ketiga ada faring, yang keempat ada laring, yang kelima trakea, yang keenam bronkus, dan yang ketujuh paru-paru. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hidung dan nostril. Manusia bernapas melalui hidung, di mana hidung berfungsi melanjutkan udara dan sebagai penjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Hidung bagian luar memiliki dua lubang hidung atau bisa disebut nostril yang dipisahkan oleh sekat ronggawan. Pada nostril terdapat rambut yang mencegah masuknya partikel besar ke dalam sistem pernapasan. Nostril juga membantu hidung mendeteksi bau melalui sel-sel sensorisnya. Kita dapat melihat pada gambar terdapat tulang hidung, saraf pembau ke otak, silia atau rambut hidung, dan selaput selender. Yang kedua adalah rongga hidung. Udara dari nostril mengalir melalui rongga hidung. Pada dinding rongga terdapat kelenjar yang menyekresikan lendir. Rongga hidung berfungsi untuk menghangatkan udara, menambah kelembaban udara, dan menangkap partikel debu yang berbahaya oleh lendir sehingga dapat membersihkan udara. Selanjutnya, yang ketiga yaitu faring atau tenggorokan. Faring terdapat pada bagian belakang mulut dan rongga hidung. Faring merupakan tempat jalannya makanan dan udara. Selanjutnya, udara dari faring masuk ke laring. Laring, yang dikenal sebagai kotak suara ataupun jakun, adalah penghubung antara faring dan trakea. Di bagian ini, terdapat pita suara dan katup epiglottis yang memisahkan saluran makanan dan saluran udara. Nah, pada gambar, kita dapat melihat rongga hidung, lidah, jakun, laring, trakea, kerongkongan, epiglottis, tonsil, dan faring. Selanjutnya, trakea atau batang tenggorokan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa dan tersusun atas cincin ronggawan yang terdapat di depan esofagus. Fungsi utamanya adalah sebagai jalan udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya, bronkus dan bronchioles. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Kita dapat melihat pada gambar. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronchioles dan berakhir di alveolus atau gelombang udara. Bronkus dan bronchioles berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Yang terakhir adalah paru-paru. Terdapat sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Masing-masing paru-paru dibungkus dalam kantong berdinding ganda yang disebut pleura. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronchioles yang lebih kecil. Tiap bronchioles berakhir pada kantong udara berdinding tipis yang disebut alveolus. Nah, alveolus dalam bentuk jamak disebut alveoli. Fungsi paru-paru yaitu untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Demikian adalah organ-organ penyusun sistem pernapasan.
salam sejahtera bagi kita.